selamat hari Minggu. Iya, kita berjumpa kembali di ibadah Minggu pelayanan anak. Iya, kiranya semuanya sudah boleh persiapkan perlengkapan untuk ibadahnya. Iya, sudah ada kidung cerianya, Alkitabnya, juga uang persembahan. Iya. Nah, kita akan mulai ibadah kita adik-adik. Semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi. Loh, atau ada yang belum mandi? Oh, enggak. Semuanya udah mandi ya. Udah cakep-cakep, udah cantik-cantik. Iya. Kalau sudah semuanya siapin perlengkapannya untuk beribadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Ya, adik-adik mari berdiri. Ya, Bunda akan memimpin kita dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami lewat kesehatan yang kami terima daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami semua, biar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat, dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik masih berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 5. Lihatlah. Ikutin Bunda ya. 1, 2, 3. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Ya, Bunda persilakan semuanya duduk kembali. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 111. Ya, Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama ya. Ya, sudah semuanya? Kalau sudah, kita akan membaca bersama-sama Mazmur Pujian. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya.
Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Adik-adik semua, untuk merespon Mazmur pujian kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 23, bait yang pertama dan ketiga. Ya, 1, 2, 3. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Yang ketiga, anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Ya, adik-adik semua, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, ya, yang dibawakan oleh Bunda Yanti dan Bunda Yuli Bubu. Selamat pagi adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya, buka di Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam kami tidur. Sekarang kami rindu mau baca firman, Tuhan pimpin kami supaya kami mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Orang-orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan kepada Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan, adik-adik saksikan video yang Bunda putarkan ini. Selamat menyaksikan. Bangsa Israel tinggal di Mesir kira-kira 400 tahun lamanya. Allah berkata kepada Musa, "Inilah waktunya umatku kembali ke Kanaan. Aku ingin engkau jadi pemimpin mereka."
Dan setelah semua itulah yang terjadi di Mesir, karena Raja Fir'aun melarang bangsa Israel pergi. Akhirnya, Raja Fir'aun mengizinkan bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir. Bangsa Israel terhenti dekat Laut Merah. Raja menyesal membiarkan bangsa Israel pergi. Tentara Mesir mengejar bangsa Israel. Mereka menjadi takut. Musa berkata, "Jangan takut, Allah akan menolong kita." Kemudian Musa mengacungkan tangannya ke atas laut. Allah membuat jalan di tengah laut. Setelah mereka menyeberangi laut, air kembali menutup jalan yang kering dan menenggelamkan para tentara Mesir. Ketika bangsa Israel hampir sampai ke tanah Kanaan, Musa meninggal. Allah memberi pemimpin baru kepada bangsa Israel, namanya Yosua. Yosua memimpin bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko dan memasuki tanah Kanaan. Dan Yosua mati di usia 110 tahun. Setelah Yosua mati, bangsa Israel kehilangan pemimpin, terutama ketika generasi baru, generasi yang lahir di tanah Kanaan. Mereka menyembah dewa suku bangsa Kanaan dan melupakan Tuhan Allah Israel. Ketika mereka melupakan Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel yang berperang, mengalahkan dan merampok harta milik, bahkan tanah yang diberikan menjadi milik mereka. Bahkan ketika mereka maju berperang melawan musuh-musuh mereka, mereka dipukul kalah oleh tangan Tuhan sendiri melalui bangsa-bangsa sekitar itu.
Maka Tuhan mengutus hakim-hakim untuk mengingatkan Israel tentang kesalahan dan dosa mereka. Israel menyesal dan bertobat. Maka dengan dipimpin oleh hakim-hakim itu, Israel akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Adik-adik sudah menyaksikan video tentang perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dulu adik-adik, bangsa Israel itu tinggalnya di tanah Mesir. Mereka di sana dijadikan budak oleh bangsa Mesir, sehingga Tuhan menugaskan Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bunda yakin adik-adik pasti sudah sering mendengar cerita tentang pembebasan bangsa Israel. Nah, di padang gurun, Musa mati, lalu dia digantikan oleh Yosua. Ya, Yosua inilah yang membawa bangsa Israel, nenek moyang bangsa Israel atau opa-omanya bangsa Israel ini menuju ke tanah perjanjian. Sebelumnya mereka merobohkan tembok Yeriko, dan mereka akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dulu sebelum mereka masuk di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu adik-adik, Tuhan Allah pernah berjanji kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang bangsa Israel, bahwa Tuhan Allah akan selalu mengasihi bangsa Israel. Dan nenek moyang bangsa Israel pun berjanji bahwa mereka akan selalu setia dan taat, tetap beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Namun setelah mereka masuk tanah Kanaan adik-adik, Yosua mati dan generasi nenek moyang opa-oma bangsa Israel ini juga mati. Ada generasi-generasi baru bangsa Israel, yaitu generasi-generasi yang lahir di tanah Kanaan ini. Mereka lupa, mereka nggak ingat lagi sama janji yang pernah dibuat oleh Tuhan dan nenek moyang bangsa Israel. Mereka tidak beribadah lagi kepada Tuhan Allah, mereka malah beribadah kepada dewa-dewa, kepada Baal-Baal dan semua ala-ala lain dari bangsa-bangsa di sekitar Kanaan adik-adik. Sehingga itu membuat Tuhan marah, itu menyakiti hati Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka bersusah payah untuk makan, mereka harus membayar pajak. Hidup mereka susah adik-adik, mereka hidup sengsara, sehingga mereka jadi sadar bahwa mereka sudah berbuat salah. Mereka minta ampun sama Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun mendengar seruan mereka. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Maka Tuhan mengutus 12 hakim-hakim. Di video tadi yang adik-adik lihat, sana ada 12 nama hakim-hakim. Itulah hakim-hakim yang diutus Tuhan untuk membantu bangsa Israel keluar dari peperangan bangsa-bangsa lain. Dan melalui mereka, bangsa Israel bisa menang. Adik, hari ini kita belajar bahwa kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus bangga. Kita harus bangga sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi ingat, kita juga harus tetap rendah hati. Ya, adik-adik, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita tetap dikasihi oleh Tuhan, ada banyak cara sebagai ungkapan syukur kita. Salah satunya, misalnya rajin datang ke IMPA. Nanti kalau sudah normal, IMPA-nya sudah seperti biasa, jangan lagi malas-malasan, oke? Tetap berdoa, baca Alkitab. Sekarang sudah setiap hari di rumah, jangan banyak-banyak lawan sama orang tua. Bantu orang tua, dengarkan. Kalau mamanya bilang, kalau keluar harus pakai masker, jangan melawan. Pulang dari luar harus cuci tangan.
Nggak usah ngeyel-ngeyel lagi sama orang tua. Itu juga termasuk salah satu ungkapan syukur kita karena kita sudah dikasih Tuhan. Kalau sekarang adik-adik, bunda masih sehat, itu karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menjaga kita, itu karena kemurah hatian Tuhan kepada kita. Jadi kita harus jaga kesehatan yang sudah Tuhan beri. Ikuti semua nasihat orang tua. Apapun yang Tuhan kasih tahu melalui orang tua kepada adik-adik itu adalah hal yang baik karena Tuhan orang tua mengasihi adik-adik. Oke, tetap jaga kesehatan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Dan tolong kami Tuhan supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena kami Engkau kasihi, karena kami Engkau pilih Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa untuk orang tua yang kami kasihi. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Di saat situasi saat ini Tuhan berikan selalu mereka pengharapan dan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan dan itu adalah yang terbaik bagi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa Indonesia, Bapak Presiden kami beserta para menteri Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat sehingga setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang berasal dari tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para dokter, relawan, tim medis, dan semua orang yang bertugas di garda terdepan untuk menangani pandemi ini. Tuhan, beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan membuahkan hasil yang baik. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang lain saat ini Tuhan menjaga, Tuhan menyertai seperti Tuhan menjaga dan menyertai kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami sehingga kami boleh kembali beribadah seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni kami atas semua dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 38. Mari bersyukur. Ya, 1, 2, 3. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ya, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Adik-adik dipersilahkan berdiri. Ya, kita akan menghadap Tuhan, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga saat ini kami anak-anak-Mu boleh memberikan dari berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap
tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum sempat memberi, tetap Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sebelum kita menerima berkat, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 233. Yesus menginginkan daku. Ya, kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, adik-adik tetap berdiri ya. Sebelum kita kembali melakukan aktivitas, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami seminggu ke depan, roh, jiwa, dan tubuh kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya berkat perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer, dan selalu cuci tangan. Dari mana-mana tetap harus cuci tangan. Tuhan memberkati. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Teman-teman, sekarang kita lagi dalam suasana COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang berbahaya karena cepat menularnya. Tapi jangan takut, kita punya Tuhan yang hebat. Kita sama-sama berdoa, minta pada Tuhan agar virus ini cepat berlalu ya. Tetap semangat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Perkenalkan, nama saya Givani Ayu Bonita Imanau dari kelas Tanggung. Teman-teman sedih juga ya melihat banyak yang terkena virus ini. Jangan lupa dalam doa kita meminta pada Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit dan memampukan tim medis untuk bisa menyembuhkan mereka. Jangan lupa tetap semangat ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Namaku Murni, anak kelas kecil B. Rasanya bosan ya di rumah terus. Percaya deh, itu yang terbaik untuk kita. Tetap berdoa kepada Tuhan. Semangat sehat ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nama saya Miki dari kelas kecil A. Teman-teman, walaupun kita di rumah saja, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, mandi, dan makan makanan yang bergizi. Juga rajin berolahraga. Semangat! Tuhan Yesus jaga kita selalu. Amin. Nama saya adalah dari kelas Tanggung. Teman-teman, walaupun kita nggak bisa kemana-mana dan harus di rumah saja, belajar dan beribadah dari rumah. Gak masalah, kan bisa lewat daring. Seperti yang Yanda, bunda-bunda dan kakak pelayan bilang, kalau Tuhan Yesus berada di mana saja, Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Kita tetap semangat ya, Tuhan Yesus berkati kita selalu. Saya Arnold dari kelas Tanggung. Teman-teman, walau kita di rumah saja, kita tetap berdoa yuk buat pemerintah dan tenaga medis untuk bisa mengambil langkah-langkah yang baik agar COVID-19 ini cepat berlalu.
Yuk tetap semangat, dan Yesus menyertai kita selalu. Teman-teman, namaku Eta. Tetap semangat ya. Dan dengarkan nasihat Papa dan Mama.